Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen retas atau review laptop bekas episode ke-20-an. Saya lupa ini episode ke-berapa, mungkin kalian bisa mengingatkan. Dan kayaknya memang udah cukup lama kita nggak ngelakuin segmen retas. Karena memang untuk laptop bekas yang akan kita bahas itu kalau nggak menarik, saya sama sekali nggak antusias untuk membahas. Oke, jadi laptop yang akan kita retas hari ini adalah laptop dari brand Xiaomi yang dimensinya itu 12 in, makanya namanya adalah Mi Air 12. Dan packagingnya kecil seperti ini karena dimensinya cuma 12 inch. Secara packaging menurut saya hampir mirip dengan packagingnya MacBook. Jadi overall packagingnya warnanya putih. Cuman kalau di sini tuh tulisannya bahasa Mandarin. Ini versi Mandarin. Di sini ada tulisan Xiaomi. Di sini ada Mandarin lagi. Kemudian di sini juga ada tulisan spesifikasi, cuman juga dalam bahasa Cina. Cuman saya bisa translatekan sih. Intinya ini spesifikasinya adalah M3, RAM-nya 4GB, SSD-nya 128, dan ini adalah kodenya. Dan secara packaging menurut saya mirip banget dengan MacBook, cara membukanya pun juga mirip banget dengan MacBook. Dan Mi Air 12 ini punya dua varian warna, yaitu gold dan juga silver, seperti di gambarnya ini. Oke, jadi langsung aja kita unboxing. Ini retas tapi kok di unboxing karena memang laptop ini sebenarnya bukanlah laptop bekas. Cuman memang saya belinya baru dengan harga bekas, jadi saya masukkan ke segmen retas. Dan buat kalian yang mungkin minat dengan laptop yang kita retas kali ini, link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi. Oke, jadi langsung aja kita buka Xiaomi Air ini. Dan di dalamnya tentu ada laptopnya yang ukurannya ini press banget dengan packagingnya ya. Jadi bukanya ini agak susah, harus dibeginikan atau agak ditarik mungkin ya plastiknya ya. Nah, seperti ini. Dan ini adalah laptopnya, kita pinggirin dulu di sini. Kemudian di dalamnya ini ada amplop yang isinya surat. Ini surat untuk Starla mungkin. Bukan ding, ini adalah user guide untuk manual, cuman karena bahasa Cina. Jadi percuma juga kita baca pun saya nggak tahu artinya. Kemudian kalian akan mendapatkan charger, dan chargernya ini karena ini adalah brand dari Cina, jadi chargernya itu gepeng seperti ini. Dan dia support dengan fast charging karena dia sudah memakai USB Type-C sama seperti USB Type-C-nya handphone kalian. Dan apakah charger ini bisa untuk ngecas HP karena sama-sama Type-C? Jujur saya belum coba, nanti akan saya coba dulu. Dan di dalamnya lagi udah nggak ada apa-apa. Jadi udah yang kalian dapat hanyalah charger, kemudian user manual. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas ke bagian notebooknya. Kenapa saya sebut notebook? Karena dia dimensinya 12 inch. Oke, jadi kita bukanya seperti ini. Dan dia ukurannya ini kecil banget sih, sama kayak majalah ya menurut saya. Oke, sekarang kita bahas dulu Xiaomi Mi Air 12 ini dari segi desain. Sekali lagi karena dia 12 berarti dia dimensinya 12 inch. Makanya laptopnya ini sangat kompleks, sangat portable, dan sangat kecil seperti ini. Dengan panjangnya itu 29 cm, lebarnya sekitar 20 cm, dan tipisnya itu sekitar 1,29 cm. Untuk bobotnya sekitar 1,07 kg. Jadi Xiaomi Mi Air ini memang segmennya adalah segmen ultrabook. Yang ultrabook itu berarti adalah untuk pebisnis ataupun pelajar yang suka dengan laptop yang ringan dengan baterai yang awet. Kalau dari segi desain bagian cover belakang, menurut saya laptop ini itu desainnya simple banget. Di bagian cover belakangnya ini nggak ada logo sama sekali, dan build materialnya ini full aluminium. Sampai bagian bawahnya ini juga aluminium. Jadi benar-benar full aluminium yang secara build quality menurut saya sudah sangat solid. Jadi nggak ada area yang kerasa murah, kopong, atau mendelep ketika ditekan-tekan seperti ini. Dan menurut saya dari tampak cover belakang ini sama seperti MacBook, cuman kalau MacBook ada Apple Crowa, kalau Xiaomi benar-benar polos, jadi nggak ada logo sama sekali. Dan kalau saya pribadi sih, saya lebih suka dengan desain yang seperti ini, jadi nggak terlalu sombong, nggak terlalu riak, dan orang nggak akan tahu ini merek apa, kecuali orang tersebut nonton video di DKID ini. Jadi sekarang kita sambil coba apakah laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Tunggu dulu, karena di segmen retas, jadi kalau di segmen retas itu kita harus cek apa saja yang bekas cacat atau bekas terluka dari laptop ini. Dan sekali lagi, karena memang ini adalah laptop baru, jadi dia itu nggak ada cacat sama sekali. Kalau istilahnya orang jual itu like new. Oke, jadi sekarang lanjut, kita buka laptop ini. Apakah bisa dibuka dengan satu tangan? Seharusnya kalau dia niru-niru MacBook, harusnya bisa. Kok ada kertasnya, kita pinggirkan dulu, kita ulang. Wah, jadi smooth banget guys ketika dibuka, jadi nggak ada patah-patah. Karena ada beberapa laptop itu yang bisa dibuka dengan satu tangan, tapi dia harus pelan-pelan. Tapi kalau Xiaomi ini kenceng juga nggak masalah. Jadi sekarang kita bahas bagian dalam di area keyboard sambil kita nyalakan laptopnya. Di bagian dalam di area keyboard ini bahan materialnya sama dengan yang bagian cover belakang tadi, jadi dia full aluminium yang juga solid. Bener-bener solid banget ini guys, jadi ini kuat banget. Dan juga secara kondisi laptop ini
nggak ada bekas pemakaian sama sekali. Dan yang saya suka dari Mi Air 12 ini, meskipun dimensinya 12 inch, tapi dia tetap memberikan tombol keyboard yang besar-besar. Jadi sampai space-nya di sini tuh nggak ada. Dan menurut saya keyboardnya ini feel-nya enak banget. Kalau MacBook itu kan laptop tipis, tapi secara travel distance dia ikutan tipis. Tapi kalau Xiaomi ini benar-benar enak. Feel keyboardnya itu nyaman, nggak kerasa ke-flag atau kocak karena ada keyboard yang misalkan kalian tekan itu udah kayak mendelep gitu. Tapi ini benar-benar solid, jadi dia feel-nya itu benar-benar kerasa enak, nggak seperti laptop-laptop murah pada umumnya atau laptop mainstream. Kemudian untuk keyboardnya ini sudah memiliki backlit LED berwarna putih, cuman sepertinya nggak bisa di-adjust karena nggak ada pilihan untuk mengatur. Oh ini ada, sorry, jadi ada. Kita coba apakah dia bisa. Oh jadi nggak ada, jadi dia bisanya hanya mati dan juga nyala. Nggak ada menu untuk adjust. Tapi menurut saya backlit LED-nya ini udah terang banget. Jadi kalau kalian lihat ini terang banget. Dan uniknya yang terlihat menyala itu hanya fontnya. Jadi ada keyboard kadang itu yang menyala itu di bagian pinggir-pinggirnya ikut nyala. Tapi kalau ini itu fontnya aja yang kelihatan nyala. Jadi terlihat memang terkesan profesional dan bisnis look banget. Kemudian untuk feel touchpad-nya pun menurut saya juga hampir sama dengan brand Apple Crow'a. Jadi feel surface-nya ini nggak terlalu keset dan nggak terlalu licin, enak banget. Untuk klik kanan dan kirinya ini desainnya all-in-one atau touchpad-nya ini berarti klik kiri dan kanannya menyatu dengan touchpad. Dan untuk touchpad-nya menurut saya meskipun dimensi laptop ini 12 inch, tapi dari segi dimensi touchpad-nya juga udah cukup luas. Tapi sayangnya untuk tombol arrow-nya ini menurut saya masih terlalu kecil dan terlalu berdekatan. Dan yang paling saya nggak suka adalah tombol power-nya ini menyatu dengan keyboard yang letaknya itu benar-benar berdekatan dengan backspace. Jadi misalkan kalian ngetik seperti ini, kemudian kalian mau tekan backspace, bablas kalian tekan tombol power, laptopnya jadi mati. Jadi typonya benar-benar typo banget, typo sampai laptopnya mati. Kemudian kalau untuk konektivitasnya, karena ini termasuk laptop ultrabook yang tipis dan ringan, jadi minim banget port. Dengan di sini ada USB Type-C yang juga bisa digunakan untuk charging port. Jadi dia juga sudah support fast charging seperti yang saya bilang tadi. Kemudian di sebelahnya ada USB 3.0 dan di sebelah kirinya hanya ada HDMI dan jauh di sini ada jack audio. Jadi kayaknya HDMI dan jack audionya ini lagi bertengkar, pisah ranjang, makanya jaraknya ini jauh banget. Dan kalau untuk spesifikasinya, Mi Air 12 ini menggunakan CPU atau prosesor low power dari Intel yang namanya adalah Intel Core M generasi ke-7 7Y30 dengan 2 core 4 thread dan TDP-nya hanya 7 watt. Tapi dia memiliki base clock 1 GHz yang bisa di boost. Ini boostnya lumayan tinggi, yaitu 2,6 GHz. Padahal ini adalah CPU low power, makanya Intel Core M itu biasanya laptop-laptop yang menggunakan Intel Core M ataupun laptop yang menggunakan seri prosesor Y itu biasanya harganya lebih mahal ketimbang dual core biasa. Kenapa prosesor Intel Core M ini lebih mahal ketimbang dual core biasanya? Karena Intel Core M ini secara power dia rendah banget, yaitu 7 watt, tapi dia memiliki boost clock yang cukup tinggi. Jadi dia low power tapi performanya cukup tinggi, dan karena dia low power jadinya baterainya awet banget. Untuk memori RAM-nya dia 4 GB dengan konfigurasi dual channel DDR3 dengan speednya 2133 MHz. Kalau untuk storage-nya dia menggunakan SSD SATA berkapasitas 128 GB. Tapi untuk SSD ini kalian bisa tambah lagi, karena seperti laptop gamingnya Acer, Mi Air 12 ini memiliki 2 slot SSD M.2. Kemudian kalau untuk graphic card-nya menggunakan IGP atau Integrated Graphic Card bawaan dari Core M7Y30 ini dengan Intel HD 615. Kemudian kalau dari segi desain bagian layar, Mi Air 12 ini layarnya seperti laptop touchscreen, meskipun laptop ini nggak touchscreen karena dia menggunakan bahan material layarnya nih kayak layar-layar Corning Gorilla Glass, dimana framenya itu menyatu dengan layar seperti ini. Jadi seolah-olah dia seperti laptop touchscreen, tapi dia nggak touchscreen. Kemudian untuk dimensinya, dia memiliki dimensi 12,5 inch dengan resolusi Full HD. Panelnya IPS dan panelnya ini dimanufaktur oleh BOE dengan monitor ID BOE 0691 yang memiliki 72% NTSC atau yang berarti 100% sRGB. Jadi meskipun prosesornya ini hanya Core M dual core, RAM-nya 4 GB, tapi layarnya udah 100% sRGB. Jadi mungkin buat kalian yang suka ngedit file foto ringan di Photoscape atau di Photoshop ataupun Paint, layarnya ini bakalan membantu banget karena dia sudah punya 100% sRGB. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bongkar Mi Air 12 ini untuk mengetahui bagian apa saja yang bisa di-upgrade. Nah, di bagian dalam ini kalau kalian lihat gak ada sistem fan-nya karena memang prosesornya menggunakan Intel Core M yang low power banget dengan TDP hanya 7 watt, jadi fanless. Kemudian kalau untuk apa saja yang bisa di-upgrade, RAM-nya tidak bisa, tapi dia sudah dual channel 4 GB dan di sini ada slot M.2 2 buah, jadi kalian bisa upgrade SSD-nya dan saran saya sih di-upgrade aja karena SSD-nya hanya 128. Kemudian untuk dimensi baterainya ini gede banget dengan spesifikasinya 3 sel 37 watt hour battery
yang ketika saya tes untuk browsing menggunakan Google Chrome bisa bertahan sekitar 10 jam. Kemudian kalau untuk audio speakernya berada di samping dengan dimensi yang cukup besar, dan menurut saya ini adalah laptop 12 inch dengan speaker terbaik yang pernah saya review, karena suaranya itu jelas dan bassnya itu empuk banget. Kira-kira seperti ini suaranya. Oke, sekarang waktunya kita tes Mi R12 dengan Intel Core M-nya ini secara performa. Pertama, seperti biasa kita menggunakan Sensebench R15 sambil memonitori suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya Intel Core M7Y30 di tuning hardware-nya Mi R12 mendapatkan skor yang cukup tinggi di kelas dual core dengan skor sekitar 200 CB. Dan untuk suhu max load-nya relatif dingin dengan suhu max load sekitar 80 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang khusus kita beli untuk rendering benchmark di DKIG. Xiaomi Mi R12 mampu merender template yang khusus kita beli dengan durasi waktu sekitar 3 menit 27 detik. Xiaomi Mi R ini bukanlah laptop gaming karena dia cuma 12 inch, kemudian prosesornya low power banget M7Y30 dengan integrated graphic 615. Tapi seperti biasa kalau di DKID itu nggak ada tes gaming, nanti kalian demo, jadi saya tes juga, nggak apa-apa lah. Tapi kita tes di game yang ringan aja ya. Jadi pertama kita tes menggunakan game Dota dengan settingannya 1280x720. Di settingan ini Dota masih cukup playable dengan average FPS sekitar 60-70 fps. Kemudian untuk suhu max load-nya juga masih relatif dingin dengan 63 derajat Celcius. Kemudian lanjut ke game yang cukup ringan lain yaitu CSGO dengan settingannya sama yaitu 1280x720 HD very low mentok kiri. Dan hasilnya Mi R ini nggak playable dengan average FPS-nya sekitar 15-17 fps. Ya kalau misalkan kalian bisa playable dan kalian bisa menang dengan FPS seperti ini, berarti kalian adalah legendnya CSGO. Oke guys, jadi cukup segitu aja video retas dari Xiaomi Mi R kali ini. Dan untuk harga barunya dulu, Mi R ini sekitar 15-17 jutaan di tahun 2017. Dan sekarang saya cek tadi harga barunya ada yang menyentuh 10 juta, ada yang menyentuh 11 juta. Dan kalau untuk harga bekasnya saya cari di e-commerce tadi nggak ada yang jual. Jadi mungkin ini adalah satu-satunya Mi R baru yang saya jual bekas dengan harga hanya sekitar 8 jutaan. Buat kalian yang minat dengan laptop ini, seperti biasa linknya sudah saya taruh di deskripsi. Dan karena ini retas atau laptop bekas, jadi stoknya itu cuma satu. Jadi kalau produknya udah kosong, kalian jangan tanya kapan stok lagi, karena nggak mungkin saya stok lagi kalau laptop bekas. Oke guys, jadi cukup segitu aja video retas kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.